Kejaksaan Agung masih terus mendalami dan menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek dengan memeriksa stafsus Nadiem Makarim. Namun hingga saat ini Kejagung belum juga memeriksa Nadiem Makarim selaku menteri saat itu. Kejaksaan Agung secara maraton terus melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Penyidik telah memeriksa sejumlah pihak termasuk orang dekat Nadiem Makarim saat menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek. Stafsus Nadiem Makarim Fiona Handayani sudah diperiksa 2 kali pada pekan lalu. Tim penyidik juga sudah memeriksa Ibrahim Arif yang merupakan konsultan dalam pengadaan proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Penyidik mendalami peran stafsus ini dalam pengadaan laptop Chromebook. Bagaimana perannya dalam proses katakanlah memberikan saran, analisis ya terkait kajian-kajian teknis yang sudah diberikan ya, dan yang pada akhirnya kan dari kajian teknis itu diarahkan pada penggunaan sistem Windows, ternyata akhirnya kan harus dengan menggunakan sistem operating Chromebook. Nah peran stafsus itu seperti apa di sini? Kita nggak akan dijawab ya. Harli menambahkan, selanjutnya penyidik akan menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan untuk menilai apakah perlu memeriksa Nadiem Makarim. Nanti kita tunggulah ya bagaimana sikap penyidik ya, tentu kan pemeriksaan khusus stafsus juga kan belum selesai ya kan. Nah dan terhadap pihak-pihak lain juga masih terus berlangsung. Nah bagaimana nanti data-data yang sudah dimiliki oleh penyidik, apakah diperlukan keterangan dari pihak-pihak terkait itu ya nanti kita tunggu bagaimana sikapnya. Ya. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai permufakatan jahat terjadi di hulu proses pengadaan proyek laptop tersebut. Apalagi hasil uji petik terhadap 1.000 laptop Chromebook yang dilakukan tahun 2019 dinyatakan tak efektif untuk pembelajaran. Bahwa dalam proses pengadaan ini yang melalui sebelumnya kan ada uji petik terhadap 1.000 laptop Chromebook ini, tapi kemudian ketika hasilnya gagal dan tanda kutip ya, kemudian bahasanya kan tidak efektif, namun kemudian dipaksakan dengan cara mengubah sehingga bisa untuk dijadikan sebagai landasan agar pengadaan pokoknya ya yang sampai hampir 10 triliun itu kan disitulah menurut saya ada mens reanya, peristiwa pidananya terjadi di situ. Dan sejak naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei lalu, Kejaksaan Agung sudah memeriksa puluhan saksi termasuk eks-pembantu Nadiem Makarim. Penyidik juga belum menetapkan tersangka dan bahkan belum memeriksa Nadiem Makarim selaku menteri saat itu. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.